Yes, red was oke itu. Was oke lah. Oke. Anjen surup ya, Sandiolo. Surup Sandiolo. Iku maleling Surup film waktu maghrib lho, sing terhalang ya. Iku film itu. pas kate surup-surupe pas ya. Pas ngeri-ngerine kan pas Iya, surupe. pas Tapi ngeri-ngeri. sarden kan wis bengi ya. Hmm. Iku ya pas iku. 20 meteran lah. Ya itu ada di pohon kayak tinggi banget sah. Jadi saat aku hanya di situ aku kayak pengen cepat-cepat pindah dari situ. Nah, sudah Assalamualaikum guys. Pada video ini kita akan membicarakan pengalaman kita waktu pendakian Gunung Wilis via Basecamp Bajulan Puncak Limas. Video ini mungkin kita akan makan pengalaman pribadi ya untuk video ini ya, untuk mengabadikan juga momen-momen kita pendakian pertama untuk teman-teman bertiga seperti kan yang bikin konten ADSM bertiga ini kan di pertama untuk kita kan. Mungkin kita akan membicarakan dulu soal pengalamannya Mas Ega. Pengalamannya Mas Ega ini soalnya kita bertiga punya pengalaman yang hampir sama dan ada yang gak kita alami bertiga juga kan. Jadi kita akan dari Mas Ega dulu lah. Mas Ega, apa pengalaman Anda waktu mendaki Gunung Wilis kemarin seperti apa itu? Mungkin ada cerita-cerita yang di luar nalar yang mungkin bisa diceritakan, boleh? Oke, langsung aja. Iya. Langsung mulai dari basecamp. Dari basecamp kita simaksi, habis itu kita mendaki basecamp sekitar jam 4, kita langsung lanjut perjalanan sekitar 1 jaman, terus kita berdoa dulu di waktu memasuki hutan. Iya, memasuki hutan itu. Ada di part 1 ya, part 1. Masuk hutan udah kayaknya dari situ nggak lihat pemukiman warga ya. Iya. Nah, di situ habis doa jalan sekitar 15 menitan. Iya. Kayak saya dengar kayak suara Baca-baca Iya. lah. Orang nebang jalur, orang nebang jalur gitu kan. pokoknya kayak suara orang nebang gitu lah, nebang pohon. Iya. Kayak orang ini anak-anak dengar apa enggak? Dengar aku juga dengar. Waktu maghrib. Waktu ya. Itu Waktu mau maghrib. apa kalau orang Jawa mengatakan itu surup ya, Sandiolo. Surup Sandiolo. Sandiolo. Iku maleling Surup film waktu maghrib lho, sing terhalang ya. Itu film itu. Ngeri yo ngono padha waktu maghrib nduk tengah Alas. Tapi emang Suara. bener guys ya, kata senior-senior kita pendaki, emang kalau kita mendaki gunung ya, apalagi bersisipan dengan siang ke malam yaitu maghrib, kita harus bener-bener harus istirahat di jalur tuh bener. Enggak ya. Kita enggak itu, kita masih naik gitu, aduh. Tapi kita waktu habis maghrib itu ya, Iya. dengar suara adzan terus Iya, istirahat di situ. Iya. Istirahat sambil dengerin suara adzan. Dengar tapi Krungu ya. Iya. kecil lah. Sambil sebat. Cuma kan pas kate surup-surupe pas ya. Pas ngeri-ngerine kan pas Iya, surupe. pas Tapi sarden ngeri-ngeri. kan wis bengi ya. Iku ya pas iku. Terus 17 ya. 17 itu asli. Kita Sama bertiga tengah. dengar semua itu. Nah, kita istirahat di situ, udah denger adzan maghrib juga, mau sholat di situ nggak ada apa sih? Nggak ada tempat buat sholat, nggak ada bisa yang bikin, nggak ada tempat yang datar lah. Habis itu kita lanjutin perjalanan sambil cari tempat yang datar. Katanya yang di bawah, yang di basecamp tadi, di atas ada warung katanya. Iya. Gitu. Soalnya kita mendaki nggak makan, Iya. kita Sarapan aja. sarapan doang di pagi. Kan siang sore enggak. Aku ngartinya sih ada warung, beneran ada warung di Iya, atas. buat Dan ada makan. yang buka. Ternyata nyampe situ warungnya udah tutup. Nah, terus kita sholat di situ ya. Sholat itu aku ngerinya sebelum sholat kita kan kayak siap-siap dulu lah. Iya, sudah. Siap-siap dulu.
Dikarenakan Nah. tidak ada air, kita sholat apa sih ya? apa kita wudhunya pakai tayamum. Tayamum ya. Kita tayamum bertiga gantian gitu. Ya sholat pertama dari persiapan. Sebenarnya Udah- kita udah- mau sholat berjamaah Mas Ega ya. tapi nggak Cuma bisa. ya cuma buat jaga-jaga, jadi yang satu sholat yang berjaga 2 orang gitu kan. Kan namanya hutan gitu. Ya sebenarnya jamaah juga nggak apa-apa sih. Iya. Tapi kan nggak ada alasnya buat kita, kan cuma gelar matras satu. Iya, aja matras satu aja itu. buat sholat sambil dilapisin sarung itu Hmm. kan. Pakai sarung pun buat gantian sholat. Yang pertama dari sini sholat. Nah waktu dari persiapan mau sholat, aku tuh lihat nggak sengaja kayak lihat sosok pocong gitu Pak. Ada di warung sebelah kanan warung, Hmm. tapi agak ke atas di sebelah warung, agak jauh sih, sekitar 20 meteran lah. Ya itu ada di pohon kayak tinggi banget ya. Jadi saat aku hanya di situ aku kayak pengen cepet-cepet pindah dari situ. Nah sedangkan aku belum sholat, tapi aku udah tenangin dulu lah. Aku kan kalau sama suami itu takut banget ya, tahu lah. Ya sholat, terus habis itu aku sholat selesai, aku langsung ngajak cabut. Ajak cabut. Terus itu nah ini udah gelap banget nih. Ya dari situ kita udah mulai, wah ini udah mulai ekstrim, ini udah pikiran udah Atau baca-baca iya. Wah kok pertama udah kayak gini gitu. Ini jauh dari yang kita bayangkan sih. Kita kan pengennya berangkat Jauh Apa? dari rencana ya. jauh dari rencana. rencananya Pokoknya jauh. kita bawa headlamp itu minim banget pokoknya. Aku bawa headlamp cuma satu. Kan kita pengennya itu daki jam 2, terus kita berdiriin tenda sebelum maghrib gitu. Iya. Nah, ternyata Ngepres waktunya. nggak bisa. Kita sore baru daki. Nah, akhirnya kita malam dari di perjalanan. Setelah kita dari warung itu aja kita jalan ke atas. Setelah gitu perjalanan itu perasaan udah kayak gimana sih, nggak enak. Nah setelah dari warung itu kayak apa, lewatinnya kayak gue itu Pak. Iya. Kan baru masuk kayak ada Iku gak lewat hutan cek lah, sadurunge iku. nah, kan hutan Hutan itu. saya. Di hutan iku, Ah, di hutan iku sing kesorot lampune iki. Enak iki hutan gede. Yo oh sing tikungan itu. Nah, yo Sing kiwa kenen kayak tebu-tebu itu ya. Heeh. Itu tak taiku. dudu kok sing hutan. Sak bare Iku warung sak Pak. mesti, Sak sak bare mesti warung. sak Iya. durunge lorong sih. Iya sak durunge Sing lorong. hutan Sadurunge. Enak iki hutan gede, udah jalure kan gak paling nanjak. Sebelah kanan sih. Sentrong lampune iki. Nang wit nang pojok gak sing jurang. Nang wit nang sing arah nang tengah hutan. Kesentrong lampune iku prosoku iku kayak kayak kuntilanak gua apa nang. Ya gak ero aku soalnya gak paham. Kayak bayangan. Iya, Yang penting kan betul kesentrong bener bulat. deku. Kesentrong bulat kan aku mlaku ambek kayak kami tengen gitu. Iku wis tuh kucutan gede. Nah kan Tapi tak gak teng wis wis kayak kan ora wedi wis ndok kono. Hmm. Ngerine pas nang omah ngene iki. Iya. Terus kalau di rumah ini ngeri. kan kita jalannya waktu itu aku di depan, di R di Tengah. dan AA di belakang. paling belakang. Nah, habis itu kita nyampe di situ, habis itu jalan lagi kan. Terus habis ngelewatin yang katanya apa? Pohon besar itu tadi kan ngelewatin ranting Iya. yang kayak gua itu. Iya, ranting yang berbentuk kayak Lorong. lorong gitu ya. Pokoknya gini rantingnya Nah, itu, guys. baru masuk itu terus kita apa sisipan sama pendaki dari Surabaya, dari Surabaya. 4 orang. Mereka kita naik, mereka turun. Kita turun. Sipangannya pas jalur malam, kena Nah, jalur di situ kita malam. tanya pos Sekartaji masih jauh nggak? Katanya 30 menit. Kurang. 30 menit apa? 1 jam? 1 jam. Satu Nah, satu jam ya. satu jam. Satu Katanya jam. sekitar 1 jam. Habis itu habis apa? Udah sisipan, udah lewat. Nah, aku kan di depan sambil rekam HP ya. Sambil rekam. Ya, rekam biasa lah. Nah, nanti ada cerita tapi itu sebentar aja. Nah, itu aman. Habis itu aku sempat bilang apa? Telinga Aman enggak? Kedengeran aman enggak? aman, aku bilang Udah, kayak gitu. udah kode guys itu. Itu udah kode. ada suara tebang-tebang lagi, Hmm. tebang pohon lagi. Nah, di situ aku agak merinding sedikit sih kalau Kalau orang nebang kan pasti ada cahayanya kan Mas Hmm. Iga. Dia mungkin mau nebang apa kan pasti ada cahaya itu. Enggak ada sama sekali, enggak ada orang itu.
bener waktu pendaki emang Nah, kita itu- bertiga ya itu suaranya itu kayak dari jurang. dari jurang itu. Iya. Kalau orang kayak nggak mungkin lah. Nggak orang. mungkin kalau orang jam segitu apalagi Lah wong jurangnya langsung anjir ngono iya. Gak kalau orang secara logika kita orang nggak mungkin Nggak mungkin. nggak mungkin kalau orang. Nah, habis ngelewatin yang kayak gue itu tadi kan ada tanjakan dikit ah. Iya. Nah, ada tanjakan yes. Nggak dikit sih, tanjakan terus itu mah. Terus aku dengar suara, aku bilang lagi gini, pendengaran aman. Nah itu aku dengar kayak suara bayi nangis atau perempuan nangis lah. ya aku krungu lek iku sing wong tebeng-tebeng ku mau sing kedua gak krungu aku Apa sih wanita nangis iya itu itu kamu ya? makanya kita terus tak ngomong wis jorno lek Nah, wis ayo ya dan teko ndak wis ya Iya. gak usah digatek nah, kalian krungu ya habis itu kan Krungu tenan sih. krungu aku ya, asli Gak krungu aku nongguri dhewe. nah itu jelas banget ya. jelas Suara- itu kamu tuh aku krungu Jelas. asli ini Gak krungu ya. Kok suara itu suara kayak bayi nangis. nek sing apa tebeng malah wanita gak krungu nangis. sing Aku kedua krungu tebak krungu terus aku. sing tebeng-tebeng pertama krungu jebulas kan sing kedua jebulas itu sih. aku gak krungu Krungu aku lek kuwi. nek wong nangis itu krungu Nah, Tapi kalau secara logika guys ya, kalau orang tebang nggak mungkin. Terus kalau ranting jatuh itu juga nggak mungkin. soalnya Kalau ranting jatuh pagi blubuk. Nah. Nah, dia nggak cep 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 cep. Nah, harus kan. wong tebeng-tebeng Udah nggak bener itu. kalau ngebayangin udah di sini tuh kayak merinding. merinding Ini Kalau merinding. pas di sana tuh kayak terus gak ngatur Iya. terus, Di rumah yang merinding bener. nah, Bayang waktu, apa yang waktu muncul. dengerin suara yang kayak nangis itu tadi aku kan ngajak berhenti ya. Dan aku lihat kanan kiri ada apa namanya kayak pemandangan Iya. lampu-lampu kan Lampu bagus. bener kota dari atas ke bawah kan Iya. bagus viewsnya itu. Dari Kediri dari itu nggak tahu dari mana itu di Tulungagung juga kelihatan kayaknya. Nah di situ kita sebat di situ ayah. Ya sebab. Nah aku dengerin lagi suara nangis itu tadi. Nah kayaknya waktu itu aku yakin denger semua ada. Waktu kita sebat kamu denger gak? gak Gak aku gak aku gak lagi. Soalnya aku lihatnya kalian kayak juga dengerin cuma diem gitu. kesel lah wes Kalau aku kesel dengan aku. cuma baru pas leren pas mesti ada yang mandek itu Nah, pas mandek aku gak ngerasa apa-apa gak krungu apa-apa ya pas melaku toh ya aku di situ denger lagi suara yang nangis itu jelas banget lah kayaknya. Terus di situ habis kita sebat ya kita kan lanjutin perjalanan lagi. Nah singkat cerita sampai pokoknya yang ada pohon pisang Ya. oh iya aku yang pohon Iya, pisang gitu. pisang Ya makanya. habis pohon pisang terus habis itu ada tikungan gitu yang Hmm. gini ayah. Hmm. Nah, ada batu-batu kan aku istirahat di situ. Hmm. Nah kamu sama Dea masih di bawah. Ya. Iku sami sih apa iku pas alat-alat tak geruk Itu dulu sisa sore. Sisa sore. Pokoknya aku menuju pas alap-alap. oh iya Ya. Iku batu-batuan gede-gede lah. Iya, Kayak batu- gereden lah pokoknya. Eh. Ya bisa buat sandaran gini lah. Saya istirahat di sana kayak emang enggak. Ini Mas Ega Aku duluan. istirahat duluan. Iya. Sekitar udah 1 menitan lah, baru 1 menit. Nah anak ini datang. Baru Nah, datang aku. Aku ngelihat itu ada sosok ada beneran ini kayak gimana sih? Iya. Nggak jelas lah, tapi aku ngerasa kalau itu kayak kuntilanak gitu. Itu ada di pohon lah. Nah, aku langsung menjauhkan. Ayo. Masak jalur ya. Semangatin aja cepat. Cerita. Ayo. gak kerana dewe sing kudu masak jalur ya Terus kayak habis itu diikuti. aku ngajak lanjut. Sana. Baru nyampe aku langsung ngajak lanjut. Tapi mereka ini gak mau. Iya, soalnya udah bener-bener capek guys. Udah Ya, terus bodo amat sampai hari itu aku- udah bodo amat tuh. Aku lanjut, terus aku istirahat lah. Yang penting masih kelihatan anak-anak sekitar 10 meteran lah. Nah, apa? Habis itu nih anak-anak jalan lagi. Ya itu pos terus. Singkat cerita kita nyampe di pos alap-alap. Nah sebenarnya kita mau diriin tenda di sana tapi aku yang kayak ngerasa ngeri yang di Lubukan itu Iya. pos alap-alap masa kita diriin tenda di sini terus lihat kanan kiri itu
Soalnya di bawah tadi kan ada sosok itu guys, masa kita Jangan jatuh meninggal. sedikit buka tenda, itu yang dipikirin Mas Ega mungkin. Enggak, Dia masih ngajak kondisi naik nggak gitu. memungkinkan. Habis itu lanjut lagi masih di sekitaran pos Alapala, tapi ada lagi ya kayak yang kamu minta diriin tenda Ya. sebelum apa, pokoknya sebelum yang batuan ya. Pos Alapala pokoknya masih di sekitar itu dikit, pokoknya kanan kiri udah jurang. Nah di situ sebenarnya ada setan buat diriin tenda. Iya. Nah tapi di situ aku udah ngerasa gak enak banget. Aku minta lanjut. Ya, lanjut. Habis itu kita berhenti, udah capek nih. A sama DR udah capek. Terus soalnya ada turunan tuh agak terjal batu besar-besar ya. Nah ini nyeletuk omongan kayak gini, pengen diriin tenda yang di tadi ya, di pos sesudah pos alap-alap. Terus aku coba yakinin nggak usah diriin di situ. Dia ngomongnya gini, bisa buat diriin tenda. Terus aku yakinin, aku bilang aja nggak bisa. Ya udah aku balik, aku lihat Tapi dulu kok lah. untungnya kok aku ngono Mas, ya biasanya kan kalau naik gunung udah capek itu kan biasanya kita saling pendapat, saling bentrok gitu guys. Tapi kok sependapat, oke, ada yang ngalah, jadinya alhamdulillah lancar gitu kan. Kan biasanya kejadian itu kan bentrok, saling pendapat, bentrok gitu kan biasanya. Terus Pokoknya aku tadi itu balik lagi guys, balik ngeyakinin lah kalau udah bisa buat diriin tenda. Oke, Sebenarnya lanjut. sih bisa, tapi aku nggak mau soalnya halunya nggak enak di situ. Habis itu kita lanjut, aku balik lagi kemana, lanjut perjalanan. Di situ aman lah kita soalnya udah capek, udah lapar banget juga. Terus nyampe ternyata kita ada apa sih, ada lahan kayak buat bisa buat diriin tenda, tapi kanan kiri tuh nggak ada pohonnya, nggak ada pohon-pohon, jadi kita diriin tenda di situ. Terus habis itu kita masak-masak, bikin cuma mie sama sosis doang. Nah, masak-masak, ngopi, sebat. Habis itu kita tidur. Singkat cerita, aku waktu tidur ini ada cerita. Aku waktu tidur itu kayak apa sih, kayak nyata tapi itu mimpi. Nah jadi aku tidurnya kan di samping sendiri, terus DR ini di tengah. Nah ini di samping lagi, kan cuma bertiga. Nah aku waktu tidur itu kan kita tidur sekitar 9:30 lah ya, tidur sekitar jam 9:30 lah tidur. Aku tuh merasa itu kayak nyata tapi itu mimpi, kayak ada yang bangunin kan. Nah aku waktu tidur aku pakai 2 sarung nih, nah aku kayak ditepok dari luar, mas gitu, kayak dipanggil. Jadi kayak dari luar ke dalam gitu kan. Dia posisinya sosok itu gak masuk gitu ya, cuma di luar aja gitu, manggil dari luar gitu dia. Di tempat-tempat ya. Masih sama coba. Mas dipanggil. Tenda. Geng mas, niki wonten kopi tak ombene mas ya. Oh nggih mas, sama minum mau. Terus habis itu aku buka tenda. Aku kayak bangun terus buka tenda. Nah aku lihat itu ada 3 pendaki, tapi yang satu tuh kayak senyum gitu. Senyum gimana sih senyumnya, kayak senyumnya seringai gitu kan. Seringai. Yes, pokoknya aku kayak takut lah sedikit. Seringai. Senyum tapi bikin takut ya. Seringai. Nah, terus kita bertiga itu udah minum kopi. Aku lihat kalau kopi itu udah habis juga. Habis itu mereka bilang makasih, terus lanjutin perjalanan. Terus habis itu aku tutup tenda lagi, aku lanjutin tidur. Tapi aku ingat kalau waktu nutup tenda itu nggak aku tutup rapat. Aku sisain sekitar sejengkal ya. Nah, habis itu aku tidur lagi. Nah, aku kebangun sekitar jam berapa sih? Jam 2 atau setengah 3 lah. Aku pokoknya kebangun. Aku pengen buang air kecil. Terus aku lihat resleting tenda. Saya ingatku aku tadi waktu dibangunin sama 3 pendaki tadi, nggak aku tutup rapat. Nah, aku cepet-cepet lah buka kopi ya. Kopinya utuh separuh yang kita. Nah terus yang tadi terus aku nggak
kecil langsung aku tutup lagi terus tidur. Itu aku bangun lagi sekitar jam 4. Sejalan karo ngipi ku. Ngipi kan setengah sadar juga rong nggo ngipi. Bisa suruh ngipi juga sing kedua. Turun ini gudok jebok aku. Kan aku milih saka arah mudun ku Dari iya iku Hmm. padahal awak dhewe wong telu nang prasaku ku ana wong liwat lah gak ro jenenge wong aku apa nek mesti jelas ya jelas. sampai enak yang sari sama jelas lah iku prasaku ngipi ya ibu aku sadar gak ro karena iku sekitar kedua aku dulu sekitar jam sijian lah prasaku samar iku mbunyi tapi proses kok bakal nyoto sing terus aku balik turun lewat ya aku kan gak tahu tak pikir ya ada pendakiran ternyata sampai menini kan ada yang ini memang telu sampai akhirnya kata aku turun mana lah kok ngipi mana ngipi Iya. kayaknya cuma kayaknya senang oma aduh udah ini kok iso hilang saat itu mulai aku perasaanku udah gurine tendanya kan tak tanya sing kedua perasaanku akeh kok tanya sing telu singkat cerita rumah Iku mengko waktu tapi enggak jadi mesti wonge iku wong almarhum isyarat sama Dewi pas isu kan pas ndaki awake kate malah mikir terus yang sing benar khawatir pas waktu mulai yang aku pulang ada guys malam ini juga kok penasaran itu video guys ya. Hasil rekor kan di jalur itu putih itu apa yang di aku kayak go ya itu guys dia itu nanti saya tampilkan di video ini aku yang kepikiran terbang itu waktu camp alhamdulillah camp itu nah waktu bangun pagi ya bangun pagi banget kita jam 5:30 udah persiapan lah masak terus ngopi foto dimatikan lah kami jam 7 berangkat cuma bawa air sedangkan kita nggak tahu batas nggak pokoknya ada mata air atau di kurang pendaki satupun lah nggak ada kita cuma ada Pak Perhutani cepet banget tuh tapi kan ya tak tapi tak turun lek banyak tapi kok ini pas bang sami udah enggak kayak 3 sami jalan sedikit